Setelah ibu dan bapak guru memahami capaian pembelajaran, sekarang mari kita coba untuk belajar merumuskan tujuan pembelajaran dengan mempraktekannya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila di fase D. Ibu dan bapak guru memiliki beberapa alternatif untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, yakni alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP. Alternatif 2, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Alternatif 3, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen CP. Pada video ini, kita akan mencoba merumuskan TP dengan menggunakan alternatif 2. Terdapat dua komponen utama yang menjadi kata kunci dalam praktik ini, yaitu kompetensi dan ruang lingkup. Selain itu, perumusan TP ini merupakan kewenangan dari ibu dan bapak guru, sehingga sangat diperbolehkan untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Sebelum memulai, siapkan kembali dokumen capaian pembelajaran masing-masing serta buku catatan atau laptop untuk praktik. Dalam merumuskan TP, ada 3 tahapan yang perlu ibu dan bapak guru lakukan, yaitu mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi, mengelompokkan hasil identifikasi, merumuskan tujuan pembelajaran. Tahap yang pertama adalah mengidentifikasi kata kunci pada CP yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Langkah pertama yang ibu dan bapak guru bisa lakukan adalah mencari kata kunci pada setiap CP yang berkaitan dengan kompetensi dan ruang lingkup. Mari kita praktikkan pada elemen Pancasila. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menganalisis. Lingkup materinya adalah kronologis lahirnya Pancasila. Untuk kalimat berikutnya, kompetensi yang diminta adalah mengkaji dengan lingkup materi fungsi dan kedudukan Pancasila. Untuk kalimat berikutnya, kompetensi yang diharapkan adalah mengenal dengan lingkup materi Pancasila sebagai ideologi negara. Proses ini dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Tahap yang kedua yakni mengelompokkan hasil identifikasi. Mari kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis, hasil identifikasi ini bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Tabel ini diharapkan dapat mempermudah ibu dan bapak guru dalam merumuskan TP. Tahap ketiga yakni merumuskan tujuan pembelajaran. Tahapan akhir ini berfokus kepada bagaimana ibu dan bapak guru merancang tujuan pembelajaran dari tahapan sebelumnya menjadi lebih operasional dan konkret. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap guru dapat menghasilkan rumusan TP yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan setiap satuan pendidikannya masing-masing. Contohnya, untuk kalimat CP berikut, dengan hasil identifikasi kompetensi dan ruang lingkupnya, maka rumusan tujuan pembelajarannya adalah menganalisis kronologis lahirnya Pancasila. Namun, sebaiknya ibu dan bapak guru dapat menjadikan rumusan TP tersebut menjadi lebih konkret lagi, dengan mendalami kembali tahapan mencapai kompetensi tersebut, beserta ruang lingkupnya. Untuk menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, maka peserta didik perlu melewati beberapa tahapan proses berpikir dan mendalami ruang lingkupnya. Dalam tahapan ini, ibu dan bapak guru bisa saja menghasilkan rumusan TP yang berbeda-beda. Contohnya, untuk rumusan yang pertama, sebelum peserta didik dapat menganalisis kronologis lahirnya Pancasila, maka peserta didik perlu mengidentifikasi kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan.
sampai kepada peserta didik memahami proses kesepakatan Piagam Jakarta dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Maka, rumusan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ibu dan Bapak Guru, rumusan 1 tadi berfokus kepada proses berpikir peserta didik dalam TP 1 elemen saja, yakni elemen Pancasila. Selain perumusan TP dalam 1 elemen saja, pendidik juga dapat mengeksplorasi rumusan TP dengan lintas elemen. Contohnya, antara elemen Pancasila dengan elemen NKRI berikut ini. Dengan eksplorasi melalui TP lintas elemen, peserta didik dapat memahami implementasi Pancasila melalui perwujudan demokrasi dari masa ke masa, yang dapat diidentifikasi melalui nilai-nilai Pancasila. Perbedaan rumusan 1 dan 2 yakni, rumusan 1 berfokus kepada proses berpikir peserta didik dalam TP 1 elemen saja, yakni elemen Pancasila. Rumusan 2 berfokus kepada proses berpikir peserta didik dengan TP lintas elemen, antara elemen Pancasila dengan elemen NKRI. Berdasarkan 2 contoh rumusan tersebut, semoga Ibu dan Bapak Guru dapat melihat perbedaan dari langkah operasional dalam tahapan terakhir perumusan TP ini ya. Setelah merumuskan TP dari masing-masing CP, langkah berikutnya adalah menyusun ATP sesuai dengan alur berpikir yang telah Ibu dan Bapak Guru buat. Jangan lupa untuk selalu berdiskusi bersama rekan sejawat yang mengajar pada satu fase ya. Selamat mencoba!